Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sesi 12 ini, di mata kuliah Sains Data, saya akan menyampaikan sebuah paper yang ditulis oleh Matthew Holt et al. Tahun 2017 di Journal of Information System yang berjudul Potential Employees Ethical Perception of Active Monitoring: The Dark Side of Data Analytics. Introduction dalam penelitian ini diawali dengan semakin masifnya pemantauan karyawan oleh manajemen perusahaan. Dan di sini data analytics berperan dalam pemantauan secara berkelanjutan yang disebut sebagai active monitoring. Active monitoring ini merupakan kondisi di mana manajemen perusahaan melakukan pemantauan karyawan dengan merekam dan menganalisis secara real time data yang berbeda yang dihasilkan oleh aktivitas di tempat kerja yang diambil melalui video, audio, pelacakan komputer, dan berbagai sensor. Nah, active monitoring ini dapat digunakan sebagai upaya peningkatan pengukuran kinerja, produktivitas, dan bisa mengurangi biaya. Nah, walaupun prosedur ini legal secara hukum, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan perhatian, utamanya terkait dengan etis atau privacy, di mana persepsi karyawan tentang keadilan dan kepuasan kerja, serta hak-hak privasi dasar yang dapat dikatakan dilanggar dengan memperoleh atau menganalisis data pribadi sebagai konsekuensi dari penerapan teknik monitoring ini. Nah, riset ini menyampaikan dua research question, yakni bagaimana pengaruh active monitoring terhadap kesediaan individu untuk terikat kontrak sebagai karyawan dan bagaimana persepsi karyawan terkait etika penggunaan active monitoring oleh manajemen terhadap karyawan. Nah, hipotesis ini ditelurkan dari grand teori, yakni teori kontraktarianisme. Teori kontraktarianisme ini menegaskan bahwasanya integrasi prinsip-prinsip deontologi dan teleologi untuk menyeimbangkan hak individu dengan mencapai tujuan kebaikan bersama. Nah, teori ini dijelaskan oleh Rawls tahun 1971. Rawls ini menyebut adanya veil of ignorance atau tabir ketidaktahuan, di mana individu membuat kesepakatan tanpa mengetahui posisi mereka dalam sebuah entitas itu seperti apa. Sehingga konsekuensinya adalah terdapat hak-hak dasar yang sebaiknya tidak boleh diabaikan. Meskipun itu individu mungkin bersedia tekan kontrak jika merasa mendapatkan kompensasi yang memadai. Nah, ini apabila dibawa ke ranah active monitoring, ini terkait dengan pelanggaran hak privasi ketika si pekerja ini dimonitoring, yang mana ini bisa dipandang mengurangi keadilan dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, pemantauan yang lebih invasif itu cenderung membuat karyawan menjadi melihat berpersepsi kepada beri kerja itu sebagai hal yang kurang etis, sehingga dia bisa kurang bersedia menandatangani kontrak dan kurang puas di dalam bekerja. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini adalah adanya active monitoring system berhubungan dengan persepsi keadilan yang lebih rendah dalam perjanjian awal karyawan yang diusulkan. Ini ada tiga hipotesis yang akan diuji, sebagaimana ada di slide ini. Kemudian yang kedua, karyawan yang terikat kontrak ini menghadapi dua hal, yakni eh, bisa dipandang sebagai pengurangan privasi akibat adanya active monitoring ini. Jadi pengurangan privasi itu merupakan atau dipandang sebagai konsekuensi dari imbalan tunjangan yang lebih. Nah, biasanya perusahaan itu memberi lebih banyak tunjangan. Nah, ini imbalan ini dianggap supaya si karyawan ini setuju bahwasanya active monitoring itu sah saja dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan kinerja manajemen lebih baik.
Inilah yang disebut sebagai keadilan kontraktual. Jadi hipotesis keduanya adalah kenaikan gaji akan menangkal hak-hak istimewa yang ditinggalkan untuk membuat kontrak awal secara keseluruhan lebih dapat diterima. Dengan membuat tiga hipotesis di H2 ini. Kemudian yang ketiga, di teori-teori literatur-literatur manajemen yang berkembang menyebutkan bahwasanya manajemen itu harus memberikan alasan pembenaran adanya active monitoring atau justifikasi. Si manajemen hendaknya harus memberikan justifikasi bahwasanya active monitoring itu akan meningkatkan produktivitas organisasi, melindungi aset, dan meningkatkan keamanan. Selain itu, manajer harus mengemukakan bahwasanya active monitoring itu menjamin semua karyawan diperlakukan secara setara. Nah, kondisi ini cenderung meningkatkan posisi manajemen tanpa secara khusus meningkatkan potensi karyawan potensial, sehingga tampak kontraknya ini kurang adil. Sehingga hipotesis ketiga menyebutkan penggunaan justifikasi atau pembenaran oleh manajemen untuk menjelaskan alasan penerapan active monitoring tidak akan mengubah persepsi karyawan tentang keadilan kontrak. Nah, untuk menguji hipotesis itu dilakukan dua eksperimen. H1, H2 diuji dengan eksperimen 1. Eksperimennya 3x2 between subject. Ini menyelidiki bagaimana pemantauan aktif atau active monitoring dan tingkat gaji berpengaruh terhadap persepsi etis serta kemungkinan penerimaan pekerjaan dan kepuasan kerja. Jadi active monitoring itu dibagi menjadi dua, ya, low sama high. Kemudian pay levelnya tingkat gajinya ada yang average, 10% above sama 25% above. Sedangkan hipotesis 3 diuji dengan eksperimen 2 menerapkan 1x5 between subject eksperimen. Dengan menyelidiki bagaimana justifikasi atau pembenaran perusahaan mengurangi persepsi negatif karyawan terkait etis, penerimaan pekerjaan, dan kepuasan kerja. Nah, justifikasi manajemen itu dilihat dari 5 dimensi, yaitu control, fairness, liability, productivity, dan security. Nah, ini hasil dari eksperimen pertama. Di sini menunjukkan terkait dengan dependent variabelnya organizational ethics, di mana terdapat pengaruh yang signifikan monitoring terhadap persepsi etis karyawan terhadap organisasi. Dibuktikan dengan hasil ANOVA menunjukkan p-value 0,001. Kemudian tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara gaji terhadap persepsi etis karyawan terhadap organisasi dengan p-value 0,908. Ini menunjukkan bahwasanya H1A dan H2A terdukung. Kemudian terkait dengan job acceptance, monitoring dan gaji memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan kerja. Dihasilkan dari hasil ANOVA. Sehingga H1B dan H2B terdukung. Kemudian di hasil terkait dengan job satisfaction menunjukkan bahwasanya gaji berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan kerja. Dan monitoring memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan kerja. Dengan p-value seperti itu yang ada di ANOVA menunjukkan bahwasanya H1C dan H2C terdukung. Kemudian dari eksperimen kedua menunjukkan bahwasanya justifikasi manajemen atas active monitoring berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap monitoring ethics, job acceptance, dan job satisfaction. Sehingga H3A, H3B, H3C terbukti. Nah, ada dua insight dari dua eksperimen yang dilakukan. Yang pertama, insight dari eksperimen 1 bahwa active monitoring dan gaji mempengaruhi perspektif calon karyawan terhadap job acceptance, job satisfaction, dan sampai batas tertentu persepsi terhadap etika organisasi.
Yang kedua, active monitoring secara signifikan mengurangi persepsi tentang etika organisasi dan kemungkinan partisipan untuk menerima atau puas dengan posisi di perusahaan. Sedangkan gaji yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan kemungkinan penerimaan pekerjaan, tetapi hanya sedikit meningkatkan kepuasan kerja seperti itu. Kemudian ini mendukung teori-teori etika kontraktual. Kemudian dari eksperimen 2 dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya justifikasi manajemen untuk melakukan active monitoring seperti yang dibuktikan disarankan oleh literatur-literatur terdahulu itu tidak dapat mempengaruhi opini karyawan potensial apabila dibandingkan dengan tidak memberikan justifikasi sama sekali. Hal ini mendukung teori keadilan dari Rawls tahun 1971. Nah, kebaruannya adalah menguraikan hasil eksplorasi dampak dari active monitoring terhadap kesediaan individu, terikat kontrak sebagai karyawan, dan persepsi terkait etika penggunaan active monitoring oleh manajemen terhadap karyawan yang pada penelitian-penelitian terdahulu masih sedikit yang meneliti. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.